Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan pada kita untuk berkumpul di hari yang cerah ini. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model-model kurikulum. Dalam pembuatan Kapta Report ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. M. Andriana Gopar, MMPD. Saya Ilham Ramadan, selaku moderator, ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama adalah Cindy Selvia Sumantri Putri selaku pemateri pertama, dan kedua adalah Ilham Ramadan, saya sendiri sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga adalah Laisya Ajahra Saidina sebagai pemateri ketiga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dari model kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita masuk ke slide yang pertama, yaitu adalah pengantar yang di dalamnya berisi tujuan penyusunan, konten-konten bab, dan manfaat penyusunan. Tujuan penyusunan dari penulisan ini adalah yang pertama untuk sebagai salah satu memenuhi tugas kurikulum dan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Mr. Andriana Gopar, serta untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi bagian dalam model-model kurikulum. Yang kedua adalah konten-konten bab. Yang di dalam Kapta Report ini terdapat 3 konten bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, serta penutup. Manfaat penyusunan dari penulisan ini adalah supaya kita mengetahui apa-apa saja yang ada dalam model-model kurikulum, apa tujuan dari kurikulum tersebut, apa manfaat dari kurikulum tersebut, apa isi dari kurikulum tersebut, serta bagaimana mengevaluasi kurikulum tersebut dengan cara-cara yang berbeda. Lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Selvia. Silakan. Terus Cindy Selvia. Tujuan pembahasan. Ya. Baik, untuk tujuan pembahasan bab adalah agar mengetahui apa saja model-model kurikulum, agar mengetahui model konsep subjek akademik, agar mengetahui model kurikulum humanistik, agar mengetahui model kurikulum rekonstruksi sosial, agar mengetahui kurikulum model teknologis. Untuk manfaatnya, manfaat pembahasan bab, supaya lebih memahami apa saja model-model kurikulum, supaya lebih memahami kurikulum model subjek akademik, supaya bisa membedakan antara kurikulum humanistik dan kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir supaya lebih mengerti akan kurikulum teknologis. Baik, konteks sekarang adalah pembahasan yang dimana yang pertama yaitu pembahasan tentang model kurikulum subjek akademik. Untuk pengertian, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan
atau berbasis pada mata atau materi pelajaran yang menekankan pada pentingnya pemberian atau transfer materi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Seperti yang bisa kita lihat contoh dari gambar di PPT tersebut. Adapun tujuan dari model kurikulum subjek akademik yaitu melatih para siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas setelah selesai. Adapun materi dari subjek akademik yaitu karena model kurikulum ini sangat mengutamakan isi atau materi pelajaran. Maka kurikulum ini memberikan perhatian yang sangat besar ilmu pengetahuan yang akan diberikan. Adapun pola organisasi yang sering digunakan umumnya sebagai berikut. Separated subject yaitu materi pelajaran diberikan sendiri-sendiri tanpa dihubungkan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, correlated materi atau konsep yang dipelajari dihubungkan dengan pelajaran lainnya. Yang ketiga, integrated suatu konsep atau keterampilan dipelajari dalam suatu kesatuan bahasa dari berbagai disiplin yang serumpun atau berbeda. Yang keempat, unified or concentrated bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang menjadi satu kesatuan. Yang kelima, problem solving, memecahkan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan nyata menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Dan yang terakhir adalah, adapun metodenya yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademik adalah metode ceramah dan hafalan yang bertujuan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan sebanyak-banyak. Adapun evaluasi, secara umum, evaluasi lebih diarahkan pada upaya untuk menguji penguasaan ilmu pengetahuan yang diberikan akademik kognitif. Demikian, terima kasih dari pengertian kurikulum subjek akademik. Baik. Baik, terima kasih Sin Selvia. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua akan saya jelaskan sendiri. Adalah tentang model kurikulum humanistik. Secara singkatnya, kurikulum humanistik adalah kurikulum yang menekankan pada pengembangan potensi yang ada pada manusia, baik itu dalam segi akademis, atletis, dan apapun potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, pada kurikulum humanistik menegaskan pada aliran pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mitikisme modern. Aliran pendidikan tersebut berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada manusia, seperti hubungan antar manusia yang saling mendukung potensinya satu sama lain, di mana dalam hal ini dicontohkan pada guru dan murid yang di mana guru saling mendukung potensi yang dimiliki pada murid, bukan hanya pada hal akademik, tapi segala sesuatu potensi yang dimiliki oleh siswa. Karena aliran pendidikan tersebut dipengaruhi oleh psikologi Gestalt dan
psikologi Gestalt, dan filsafat progresisme dan romantisme, yang dimana psikologi tersebut bertujuan untuk merubah, dalam arti membina kebudayaan baru yang menyelamatkan manusia untuk hari yang akan datang. Yang dimana perkembangan tersebut berubah semakin kompleks dengan perkembangan zaman seperti saat ini, dimana mendorong manusia untuk menemukan hal-hal baru dengan sesuai dengan potensi yang ada yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka daripada itu, kurikulum humanistik ini menekankan pada dua hal. Yang pertama, mempunyai nilai edukatif dan memperhatikan sungguh-sungguh semua jenis belajar dan bahan ajarnya tentunya, yang dapat membantu pengembangan manusia. Dalam poin ini, kita dapat lihat bahwa kurikulum humanistik itu bersifat fleksibel, di mana kurikulum humanistik ini dapat berubah sesuai dengan jenis pelajarannya, jenis dan bahan ajarnya. Seperti kita saat ini menggunakan lebih mengurangi penggunaan buku dan beralih ke e-book atau electronic book, di mana dalam hal ini manusia fleksibel untuk merubah jenis belajarnya dan bahan ajarnya. Hal tersebut juga berdampak positif dalam pengembangan manusia, di mana manusia lebih mudah untuk mengakses buku-buku tersebut dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum yang berfungsi sebagai laboratorium, di mana guru dan muridnya mendapatkan keleluasan untuk melakukan fungsi ilmiawan. Apa sih fungsi ilmiawan? Fungsi ilmiawan tersebut, di mana hal ini menjelaskan di mana manusia berperan penting dalam menemukan hal-hal baru sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Karena ilmiawan ini berdasarkan pada kata ilmu atau ilmi, di mana ilmu itu terus berkembang setiap saat, di mana difokuskan pada hal-hal baru, sehingga dalam kurikulum humanistik ini bertujuan untuk mengeksplor segala jenis pembelajaran. Tidak ditekankan pada satu hal, tapi kita mengeksplor hal tersebut. Maka daripada itu, kurikulum humanistik memiliki fungsi menyediakan pengalaman berharga bagi murid, di mana pengalaman tersebut didapat setelah murid mengeksplor semua bahan ajar, pembelajaran yang telah didapatnya selama proses pembelajaran. Tapi uniknya dari kurikulum humanistik ini, kita belajar untuk salah. Intinya belajar untuk salah, karena kita dari kesalahan tersebut kita memiliki hal-hal baru untuk dieksplor, untuk ditemukan problem solvingnya, untuk diberikan cara mengatasi hal tersebut sesuai dengan kondisi yang dimiliki siswa tersebut. Yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan potensi dan harmoni perkembangan murid, di mana kurikulum humanistik ini tidak berfokus pada pemberian mata pelajaran setelah konvensional, tapi memberikan ruang untuk siswa mengembangkan potensi yang ada dimilikinya. Seperti jika siswa itu suka IPA atau memiliki pengetahuan lebih di bidang ilmu pengetahuan alam mungkin ya, kita sebagai guru menekankan siswa tersebut untuk menekuni mata pelajaran tersebut dan mendukung segala
apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut dalam materi ataupun bahan ajarnya. Yang ketiga, pemberian materi dalam kurikulum humanistik. Di mana pemberian materi pada kurikulum humanistik ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari pemahaman siswa. Di mana kembali ke poin-poin sebelumnya, di mana siswa ini diberi kebebasan untuk mengeksplor pemahamannya. Mengeksplor pemahamannya seluas-luas mungkin, diberi kebebasan, sehingga sebagai tenaga pengajar kita tahu apa potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah proses pembelajaran. Yang keempat adalah proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini memberikan dorongan kepada siswa dan tidak memaksakan kehendak siswa. Yang saya barusan sebut, ketika siswa diberi kebebasan, berarti siswa itu diberi keluasan untuk menemukan potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya sesuai dengan apa yang mereka minati dan apa yang mereka miliki. Dan yang kelima, dalam kurikulum humanistik ini, evaluasi dari kurikulum humanistik ini mengutamakan pada proses daripada hasil. Di mana proses pembelajaran merupakan hal yang terpenting dalam kurikulum ini, di mana siswa belajar untuk salah, belajar untuk memperbaiki, dan berkaca pada hal-hal sebelumnya dan menemukan problem solving baru yang sesuai dengan apa yang dimiliki siswa tersebut. Sekian pembahasan dari saya tentang model kurikulum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga, Raisa. Silahkan, Raisa. Baik, terima kasih kepada Ilham. Untuk selanjutnya, yaitu ada model rekonstruksi sosial. Dan model ini berbeda dari dua model yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, model ini lebih menekankan pada pembekalan anak didik untuk dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya di masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan namanya, yaitu rekonstruksi sosial, yang berarti membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Nah, gagasan ini muncul pada tahun 1920-an, yang mana dipelopori oleh Harold Clark. Ia berpandangan bahwa telah terdapat kesenjangan dan gap antara kurikulum dengan masyarakat pada saat itu. Nah, karena terjadinya kesenjangan, maka beliau ingin para siswa itu memiliki pengetahuan dan konsep baru. Karena dengan konsep baru tersebut, nantinya siswa itu akan bisa mengidentifikasi dan memecahkan berbagai permasalahan sosial. Dan pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih baik. Juga pada awal 1950-an, Theodor Dremel mengemukakan gagasan bahwa di dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk itu, sekolah sangat mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dan penting. Maka dari itu, sekolah bukan harus tentang membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga harus dapat membantu bagaimana berpartisipasi dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Nah, untuk dapat merealisasikan dari kurikulum ini, tentunya ada tujuan, isi kurikulum, dan juga pola. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kurikulum ini adalah
menghadapkan para siswa pada berbagai persoalan, tantangan, ancaman, hambatan, ataupun gangguan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sosialnya pada berbagai bidangnya, seperti ekonomi, sosial, psikologi, estetika, maupun pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu ada isi kurikulum. Nah, isi kurikulum dari rekonstruksi sosial ini adalah merupakan sejumlah program pendidikan yang berisikan sejumlah persoalan-persoalan sosial nyata yang krusial dan mendesak untuk dipecahkan. Program-program tersebut diorganisir atau disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya terdapat tema utama. Nah, dari tema utama itu dijabarkan dalam bentuk sub-sub tema, yang mana semuanya itu dirangkum dalam satu kesatuan. Dan materi yang menjadi tema bahasan disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Makin tinggi persoalan dan pembahasan, masalah sosialnya makin kompleks. Dan yang terakhir yaitu ada pola kegiatan. Nah, pola kegiatan dalam kurikulum rekonstruksi sosial lebih menekankan pada kerjasama antara guru dan siswa atau interaksionis. Nah, di sini guru berusaha membantu para siswa menemukan minat dan kebutuhannya. Para siswa sesuai dengan minatnya masing-masing berusaha untuk bisa memecahkan masalah sosial yang diminati atau yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial dilakukan secara bersama. Para siswa dapat langsung berpartisipasi dalam mengevaluasi berbagai hal yang terkait dengan terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diuji lebih dahulu, baik ketepatan maupun keluasan isinya. Juga keampuhannya menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai. Untuk selanjutnya yaitu next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada model teknologis. Nah, sesuai dengan namanya, model kurikulum ini lebih menonjolkan aspek pemanfaatan teknologi dalam pembelajarannya. Penggunaan teknologi ini, baik teknologi perangkat keras ataupun hardware, juga maupun software. Nah, sebenarnya ya hardware ini dalam pendidikan sesungguhnya telah ada dari zaman dulu, seperti papan tulis, buku tulis, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa merealisasikan dari model teknologis ini, tentunya model ini mempunyai tujuan, isi kurikulum, juga kegiatan pembelajarannya. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah teknologi ini harus berbentuk perilaku yang dibedakan dalam bentuk tujuan umum dan khusus yang terinci dan menggambarkan keterampilan-keterampilan yang jelas dan khusus. Tujuan tersebut hendaknya dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran harus ditentukan sebelumnya dan akan diukur keberhasilannya secara jelas dan pasti. Kompetensi sebagai tujuan kurikulum ini diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu isi dari kurikulum teknologis. Bahan pembelajaran atau isi kurikulum ini banyak diambil dari disiplin ilmu dan disusun dengan menggunakan pendekatan kompetensi. Nah, akan tetapi berbeda dengan kurikulum subjek akademik yang menekankan pada materi masa lalu. Kurikulum ini lebih menekankan pada materi yang berguna untuk masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di program ini, di
program sedemikian rupa dalam bentuk program yang jelas dan runtut. Setiap siswa secara individual menghadapi atau dihadapkan dengan serentetan tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan yang telah diprogramkan. Kemajuan belajar siswa ditentukan berdasarkan kecepatannya masing-masing. Nah, pada saat tertentu ada juga tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Nah, untuk setiap siswa itu dituntut juga untuk menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari program pembelajaran. Nah, semua kegiatan yang ada pada model kurikulum ini telah tertuang dalam lembar kerja siswa atau LKS. Dalam hal tertentu juga, guru juga memiliki program kegiatan yang telah terprogram dalam bentuk lembar kerja guru atau LKG. Nah, dengan demikian, jadi baik siswa maupun guru telah terikat dengan program yang telah dirancang sedemikian ketat dan penuh perhitungan sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi dalam model kurikulum teknologi ini diprogramkan secara bertahap. Evaluasi keberhasilan pembelajaran dilakukan pada setiap saat. Pada akhir suatu pembelajaran atau formatif, suatu unit atau semester, atau sumatif. Evaluasi yang digunakan juga umumnya berbentuk tes objektif. Sama halnya dengan rumusan tujuan, rumusan evaluasi juga harus terinci. Juga harus terspesialisasi dan terukur dengan jelas. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Raisa atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang penutup dan juga kesimpulan. Kesimpulan dari penulisan kata report ini adalah ditujukan untuk model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau membentuk, menerapkan dan juga mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus mendapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan standar dalam pendidikan. Yang dimana model pengembangan kurikulum itu ditujukan pada langkah atau prosedur yang sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Model konsep kurikulum dikembangkan oleh para ahli, dikaji dalam 4 macam model konsep kurikulum berdasarkan pada urutan kajian yang paling tradisional sampai dengan kajian yang dianggap cukup modern, yaitu kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan juga teknologis. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas mendengarkan presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator izin untuk menutup presentasi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.